Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita ada di akhir pekan. Apa yang ingin kita katakan? Bahwa perjalanan kita dari hari ke hari, kita tetap merasakan dan kita harus mengakui. Tanpa kasih Tuhan, mungkin kita tidak mampu untuk melewati hari-hari kita. Karena kasih Tuhanlah, saudara dan saya bisa melewati hari demi hari. Karena kesetiaan Tuhanlah, maka kita semua bisa melewati setiap persoalan demi persoalan. Karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, yang senantiasa selalu menunjukkan kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Mari kita sambut berkat Tuhan, kasih Tuhan yang baru itu, lalu kita datang kepada Dia dan bersyukur dalam doa kita serta memohon firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena setiap langkah kami, Tuhan selalu ada bersama kami dan kami dapat rasakan semua itu. Itu terbukti Tuhan sudah mengantar kami sampai berada di akhir pekan ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mewarnai hidup kami di akhir pekan ini dengan segala perilaku dan tindakan yang benar. Karena itu bimbinglah kami dengan firman-Mu. Dan karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami akan berlakukan itu di dalam setiap langkah hidup kami di akhir pekan ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-10. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-10 yang berkata, saya akan bacakan dalam teks Alkitab terjemahan edisi kedua. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jadilah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes sang penulis surat ini menyampaikan beberapa catatan-catatan penting, beristimewa identitas kita sebagai seorang anak Allah. Tentu ada perbedaan, karena kita tahu anak-anak Allah adalah mereka yang mau melakukan segala perintah Tuhan. Anak-anak Allah adalah mereka yang hidupnya sudah diperbaharui, dan karena itu mereka meninggalkan segala bentuk perbuatan yang lama dan mereka masuk dalam perbuatan yang baru. Dan kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia tentang buah-buah roh, maka salah satunya adalah kasih, damai sejahtera, dan sebagainya. Dan karena itu, kembali Yohanes dalam suratnya ini menekankan bahwa anak-anak Allah, dia adalah orang-orang yang melakukan kasih, yang mengasihi saudaranya, yang mengasihi sesamanya, maka mereka berasal dari Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengaku diri sebagai anak Allah. Sebagai orang percaya, pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi saudara kita? Siapakah sesamamu manusia? Pertanyaan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita jawab. Sesama kita bukan orang yang terdekat dengan kita. Sesama kita bukan orang yang kita kenal. Sesama kita adalah orang yang kita tidak kenal. Mungkin dia jauh, mungkin siapapun, bukan dari latar belakang suku kita, bukan dari keluarga kita, tapi sesama manusia adalah semua makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Dialah sesama kita manusia. Sekalipun dia musuh kita, atau orang yang membenci, atau orang yang pernah menyakiti, dialah sesama kita. Mari kita mengasihi saudara kita. Kalaupun saudara-saudara mau melakukan itu, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau kita masih mendendam, masih menyimpan segala kekesalan kita, bahkan iri hati, cemburu dan sebagainya, kita bukan anak-anak Allah.
Karena anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Hari ini Tuhan perintahkan buat kita semua bahwa anak-anak yang berasal dari Allah adalah mereka yang mau mengasihi saudaranya. Selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, terpuji namamu karena begitu besar kasih-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Stephen Orison Seko dan Bapak Dadang Martono Lilipori. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sektor 1 sampai 5. Kami berdoa untuk tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus berkati. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, diberkatilah oleh kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk diaken penatua. Tuhan berkati yang ada di sektor 1 sampai 5, pelayanan mereka, keluarga dan karya kerja mereka semua diberkati oleh kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini Tuhan untuk unit-unit misioner. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, diberkatilah seluruh tanggung jawab dan peran fungsi mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat sejahtera dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, diberkatilah para pemimpin kami baik dari pusat sampai ke daerah. Diberkatilah juga aparat keamanan, TNI maupun kepolisian. Kami serahkan doa kami di akhir pekan ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.